Bahkan kalau PSSI mau mendengar saya, sebetulnya dia tidak akan perpanjang April perpanjangan kontrak sampai 2027, yang artinya terhindar dari kerugian finansial. Kalau mau dengar, kan buktinya nggak dengar. Yang sebelumnya STY itu cenderung negatif football, yang ini positif. Positif tuh dia pengen main, saya mau kontrol, saya mau dikte, kalau bisa lawan gitu kan. Tempo saya mau kendalikan, itu dia maunya. Akar masalahnya apa? Misalnya klub asing semua. Lalu kita ambil naturalisasi. Dengan naturalisasi yang tersedia, yang saya sih nggak pernah ngomong mau grade A mau apa nggak. Kan cuma Ole yang kelihatan kemarin bisa nutup lubang itu. Sisanya enggak. Ya, dan ketegasan sebenarnya untuk menerapkan regulasi dari federasi. Yang mana tuh? Terkait dengan kalau klub masih nunggak, ya udah nggak usah main. Kalau dianggap dia nggak sanggup, bisa kayak gitu? Harusnya bisa. Kalau mau tegas, kalau mau nerapin aspek licensing itu. Oke, ketemu lagi di Locker Room barengan gue Fadli Sungkara, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dua orang yang sangat luar biasa sudah hadir di studio. Gue mau introduce dulu. Yang pertama adalah Rais Adnan. Ini adalah kalau di lapangan bola tuh perannya udah kayak Xavi Hernandez. Masih main bola, Is? Masih dikit. Masih ya? Luar biasa. Masih lah. Nggak pernah ngajak sekarang? Ngapain ngajar? Takut kesaing kayaknya. Iya. Oke. Nah, yang kedua ini adalah salah satu jenderal yang dicari-cari nih sama netizen ya. Akhirnya bisa punya waktu dan punya kesempatan hadir di Locker Room. Ada Kang Toel. Sehat, Kang Toel? Sehat, jenderal. Ini ngomong-ngomong jenderal lagi sibuk apa belakangan ini? Jenderal sibuk menikmati kehidupan. Menikmati kehidupan ya. Iya. Ini hati-hati loh dengan kata menikmati, karena ada yang bilang juga jangan-jangan sekarang udah nggak pernah bersuara lagi karena sedang menikmati hasil itu. Dipelesetkan. Iya. Enggak, menikmati kehidupan saya adalah kemarin menyaksikan putri saya bertanding dengan jersey Indonesia, itu kan menikmati. Iya, karena ini juga sebuah kebanggaan ya dengan jersey Indonesia. Oke. Tapi kalau tadi pengertiannya itu saya baru Tapi emang bener gak tuh? Lagi menikmati kehidupan yang itu, bener gak? Oh, saya dari dulu menikmati. Iya. Kalau yang itu saya tertawakan gimana aja. perasaannya disebut jenderal? Padahal nggak pernah masuk Akmil loh. Bener. Bener. Iya, tertawa aja lah. Tertawa aja. Oke. Kita ngomongin timnas nih, karena sebentar lagi timnas akan menghadapi round 4 versus Arab Saudi dan juga Irak. Tapi yang menarik adalah hingga hari ini, apapun hasilnya, timnas di bawah Patrick Kluivert dan kolega masih tetap dibanding-bandingkan, disanding-sandingkan dengan capaian pelatih terdahulu, yaitu Sintayong. Kita lihat dulu grafis perbandingan antara STY dengan Patrick Kluivert dari sejumlah laga yang dilakoni. Wabil khusus ini di round 3 ya. Oke, gimana komentarnya melihat perbandingan hasil yang dicapai oleh kedua pelatih? Kang Toel dulu, silakan. Saya? Ya. Sebetulnya sih, kalau saya malas bicara masa lalu. Oke. Kalau kata anak muda sekarang nggak move on katanya. Apalagi kita udah bapak-bapak. Gitu loh. Jadi kalau lirik yang masa lalu malas, satu. Karena gini ada ungkapan, too much attention make a donkey think he is a king gitu loh. Jadi buat saya sih kalau di attention-nya terlalu banyak, seolah-olah dia kan seperti apa gitu loh. Karena itulah yang terjadi, yang saya alami khususnya sejak 2022 saya mengkritisi konsisten. Jadi sebetulnya pertanyaannya mudah. Kalau misalnya pertanyaan dasarnya mana yang lebih baik dibanding saya belum memutuskan baik juga Patrick Kluivert, belum. Karena saya sedang mengamati gitu loh. Tapi sudah jelas buat saya Sintayong sudah babnya sudah tutup, bukunya sudah tutup gitu loh. Kalau pertanyaannya itu gitu loh. Artinya untuk menilai Patrick Kluivert juga terlalu dini gitu. Ya, kalau buat saya ya. Oke. Tapi atau waktunya belum cukup. Gitu loh. Atau ada faktor-faktor lain yang saya lihat misalnya. Sementara Sintayong saya punya waktu yang cukup panjang untuk melihat itu. Sejak 2020 sampai beralih periode PSSI-nya, kedatangan pemain naturalisasinya, kualitas mainnya, hasilnya. Gitu loh. Jadi saya nggak terpengaruh dengan suasana medsos yang dibanding-bandingkan itu. Enggak. Tapi ini alamiah ya ketika orang selalu dalam hal apapun gitu, selalu membandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Apalagi kalau misalnya dianggap memuaskan. Nah, memuaskan itu kan debatable. Ya.
buat saya jelas tidak memuaskan karena sejak 2022 akhir saya sudah mulai melontarkan kritik itu kan, yang kemudian efek baliknya serangan balik gitu loh. Kan itu aja yang saya alami selama masa periode sepak bola ini berjalan, cuma kemarinlah terjadi yang seperti ini gitu loh. Maka saya hanya tertawa aja dengan segala fitnah, sedang menikmati, sedang apa gitu loh. Saya tertawa aja. Gitu. Tapi bisa nggak kita kalau misalnya sekedar berkaca gitu ya, yang dulu misalnya kita sudah sampai sini, artinya ada benchmark yang baru. Gitu. Akhirnya ini menjadi indikator atau menjadi acuan. Benchmarknya apa? Ya misalnya? Itu misal lolos ke round 3, kemudian hasil-hasil pertandingan, kemenangan-kemenangan, jumlah kemenangan misalnya di round 3. Makanya itu yang akan menjadi substansi kalau misalnya mau diaduin gitu. Karena faktanya hingga hari ini masih rame orang membanding-bandingkan. Gitu. Ya makanya saya nggak mendebat itu, karena yang membanding-bandingkan dengan tendensi suka silahkan saja. Karena yang memuji sama yang mengkritik kan posisinya sama aja gitu loh. Harusnya kan. Itu kan deskripsi kan. Rais memuji berarti Rais mendeskripsikan dalam bentuk pujian. Saya mendeskripsikan dalam bentuk kritik gitu misalnya. Misalnya dalam kualitas permainan, dalam prinsipal permainan, dalam tambahan-tambahan naturalisasi yang datang, bagaimana menggunakan amunisi itu gitu loh. Jadi saya nggak semata-mata itu. Bahwa kemudian berbeda pendapat sebetulnya hal yang normal-normal aja. Tapi yang buruk itu adalah ketika itu menjadi serangan-serangan di media sosial. Nah itu aja sebetulnya buat saya sih. Cuma kalau kita mau analisis yang mana, evaluasi yang mana misalnya. Round 3, dia kan nggak bisa, yang namanya Sinteyong nggak bisa berdiri cuma di round 3. Ada round 2 juga, ada rentetan pertandingan juga. Yang kesabarannya menurut saya sih luar biasa. Bahkan kalau PSSI mau mendengar saya, sebetulnya dia tidak akan perpanjang April perpanjangan kontrak sampai 2027, yang artinya terhindar dari kerugian finansial. Kalau mau dengar, kan buktinya nggak dengar. Ya nggak apa-apa juga, kan nggak didengar juga gitu loh. Lalu orang kan berasumsi lagi gara-gara Toel, oh hebat bener Toel dong kalau kayak begitu, kan begitu. Lalu yang gambar di mana itu di Solo dijadikan sebagai apa ya namanya, dasar argumen itu gitu loh. Kan banyak kayak begitu kan fitnahannya kan. Yang paling gampang aja misalnya gambarannya dari round 3 ini Sintayong butuh 6 partai untuk dapat 6 poin ya. 3 draw, 1 menang, 2 kalah. Sementara Patrick Kluivert 4 partai langsung dapat 6 poin. Gimana menurut Kang Toel? Ya sebetulnya kan kemenangan itu kan yang dicari kan. Kemenangan itu yang poin bagaimana menjos tim ini supaya menang kan. Jadi kalau terlalu dangkal saya sih nggak mau, karena buat saya sih ngapain kita lama di bola kalau sekedar ini 6 ini 4 gitu. Tapi ini fakta gitu kan. Cuma poin saya adalah bagaimana tim ini bisa dimaksimalkan untuk main menang gitu loh. Itu terjadi ketika lawan Bahrain dan China kemarin ya. Gitu loh. Sementara perhitungan di sini meleset banyak itu di Bahrain dan juga China kan. Kalau menurut lu gimana, Is? Yang pertama adalah ekspektasi kita sebagai orang Indonesia terlalu tinggi untuk bisa lolos cepat ke Piala Dunia di tahun 2026 sebenarnya menurut gua. Itu di build up sejak penampilan yang lumayan oke lah. Secara hasil mungkin ya banyak yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, tapi secara performa mungkin banyak juga yang menilai kalau performa zaman ST itu memang bagus. Akhirnya memunculkan ekspektasi yang tinggi dari masyarakat untuk bisa, wah tim ini bisa nih, apalagi kemarin nyaris ke Olimpiade. Akhirnya dipush teruslah sama PSSI untuk mewujudkan impian tersebut, termasuk kemarin kan menaturalisasi begitu banyak ya. Ini kan proses melihat ada peluang di situ. Yang akhirnya memunculkan ekspektasi yang tinggi lagi ketika ST dipecat, Kluivert harus langsung berprestasi. Ini kan yang memunculkan akhirnya dibanding-bandingkan terus gitu loh. Ketika Kluivert gagal dibandingin lagi sama STY, kalahnya cuma berapa gitu kalau STY gitu. Nah ini yang akhirnya membuat kita jadi bias nih dalam menilai gitu loh. Yang sebenarnya adalah kali ini STY membuild up tim dari sejak 2000, dia kan 2020 ya. Terus kemudian 2020 lah, nggak efektif. 2020 kemudian dia membuild up tim, ada pandemi segala macam, dia bangun tim ini akhirnya baru bisa menuai
hasilnya pada masa-masa akhir kemarin dia sebelum dipecat lah itu. Kemudian sekarang Kluivert kalau misalnya langsung dihakimi juga tidak fair juga menurut saya gitu loh. Karena perjalanannya pasti butuh waktu yang panjang. Dia dikontrak 2 tahun atau 3 tahun ya? 2 tahun. Jadi kasih waktu itu. Ketika ini tidak lolos pasti akan dihakimi. Apalagi pemain yang dia dapatkan ini dia nggak nge-build up loh, bisa dibilang. Dia ini dapat pemain jadi. Pemain jadi yang dihasilkan ataupun di-build up sama Sinteyong plus naturalisasi yang didatangkan sama PSSI. Begitu banyak gitu loh. Nah, jadi kan tuntutannya prestasi pasti. Yang di-build up Sinteyong siapa? Pemain-pemain ini kayak Marcelino, kayak Rizky Ridho. Kan dia di-up ke senior lebih cepat. Iya kan? Nah, banyak Elkan bagus segala macam. ya. Pemahaman objektifnya ketika Sinteyong didatangkan oleh PSSI Iwan Bule, kan ambil tiga tim sekaligus kan? Betul, 3 tim sekaligus. 20 karena Piala Dunia 20, waktu itu ambil anak 19 kan? Senior. Lalu ambil 23 dan lalu senior. Betul. Nah, akhirnya kan dia ambil irisan tuh. Ambil 20 irisan betul. ke 23 irisan ke senior. Jadi ini hanya technical gitu loh. Technical. Jadi nggak boleh klaim ini fondasi. Contoh misalnya, kita bicara Rizky Ridho. Kalau bicara fondasi, ini kan anak udah muncul di era Fahri 2019. Betul. Waktu lulus Uzbekistan. Cuma tim itu kagak jadi berangkat. Ada Beckham juga di situ. Supaya di Beckham bagus. Benar bagus itulah. Kavi ya. Enando Ari, Rizky Ridho. Cuma nggak jadi berangkat ke Uzbekistan karena COVID. Jadi ini anak udah ada gitu loh. Nah, STY sebagai pelatih yang disuruh megang 3 tim sekaligus terus ambil irisan. Maka kalau buat saya kalau saya nggak sependapat dengan campaigns, slogan potong generasi. Jadi itu kan yang digembar-gemborkan. Makanya saya sepakat bahwa tadi ada kalimat Rais yang bagus bahwa ekspektasi ketinggian. Kenapa ekspektasi itu muncul? Karena selama ini kita nggak pernah sejauh ini melangkah di kualifikasi Piala Dunia. Sistem yang berbeda, Bos. Kalau 85 juga tinggal 2 lawan. Kalau mau jadi. Betul. Iya kan? Lawan Korea, menang sama Korea, lawan Jepang. Jadi kita ke Meksiko. Gitu loh. Sebetulnya karena beda sistem. Perkembangan sepak bola, FIFA Qualification kan berubah formatnya gitu loh. Tapi di era yang sekarang terakhir sampai ronde 3 ya baru kemarin atau sekarang ronde 4. Ya, yang sebenarnya memang itu tadi yang gue lihat sudah dikasih kesempatan lah, walaupun benar tadi misalnya yang nge-build up memang pelatih-pelatih usia muda pasti Fahri Husaini, Bima Sakti segala macam. Tapi kan yang mematangkan memberikan kesempatan bermain kalau pemain ini matang ya tetap STY harus diakui. Tetap STY memberikan kematangan bermain itu di level senior. Lepas dari itu memang STY pun jadi pelatih nggak pernah jadi juara memang. Tapi kan beberapa kali juga dia dapatlah prestasi pertama kali lolos Piala Asia babak 16 besar segala macam itulah sampai ke fase semifinalis kemarin. Tapi terlepas dari itu yang tadi saya bilang lagi nggak fair juga kalau misalkan membandingkannya sekarang. Karena waktunya tuh baru sebentar ini Kluivert membuild up tim ini walaupun pemain yang didapatkan adalah pemain jadi gitu loh. Kapan bisa dibandingkan? Ya kalau misalkan setahun berjalan itu baru bisa kita melihat gitu. Kita bisa melihat dengan fair apakah memang dia capable untuk mengelola tim ini atau enggak. Itu aja sih sebenarnya. Kalau memang ini sebetulnya udah di-develop dari yang sebelumnya, dari pelatih-pelatih di kelompok umur, termasuk dilanjutkan juga oleh Sinteyong, dimatangkan, kemudian berlanjut ke Patrick Kluivert. Sekarang ini memang sedang melanjutkan atau mengubah? Apanya tuh? Semua konsep timnas. Kalau cara pandang terhadap timnya berubah. Iya. Ricky Kambuaya cadangan mati di era sebelumnya. Dia sekarang diberi peran itu. Maksudnya masing-masing pelatih bisa melihat gitu loh. Jadi contoh di era STY Hoki Caraka masuk, sama Ramadan Sananta, Ricky Kambuaya itu banyak cadangan. Siapa lagi? Egy itu juga banyak cadangan. Tapi di era ini cara pandang itu ada berubah. Ricky Kambuaya diberi peran ternyata bisa. Lalu siapa lagi? Beckham terutama yang sangat, karena ini nggak pernah dipanggil di sini, malah Hoki yang dipanggil. Tapi apa yang Beckham munculkan di kompetisi dipanggil. Nah itu ada makna gitu loh. Jadi supaya apa? Kalau lu main bagus di kompetisi, Anda punya peluang masuk timnas. Pelatih nggak tutup itu mata penting. Loh iya, karena timnas itu bukan mendarah gading yang berde sendiri, tapi dia bagian dari konsep
pembangunan sepak bola nasional yang piramida itu. Di bawahnya professional league. Nah kalau professional league tidak menghasilkan apa-apa, ada banyak loh menurut saya sih mereka yang punya potensi tapi kemudian kesempatan itu hilang. Misalnya di awal Sinteyong, Ricky Fajrin hilang. Sebetulnya itu di masa topnya prime-nya. Lalu Edo Febriansyah sekarang bukannya dia jelek tapi stok bek kirinya kan akhirnya datang Verdong, datang Denjem. Ya sudah. Sebagus apapun Edo kemarin di Persib, sekarang di Dewa, beratnya. Ya nggak dipanggil gitu loh. Tapi ketika Beckham bagus dipanggil lalu dikasih kesempatan, menurut saya itu penting. Jadi itu cara pandang kan. Arhan, saya nggak bilang Arhan jelek. 2021 AFF, the promising young player betul. Yang pemain terbaik, muda terbaik. Pemain muda terbaik ya. Iya, kita runner up waktu itu. Bahwa dia punya bonus lemparan itu bagus. Tapi kan lihat Arhan secara kualitas bola bukan cuma itu. Nah, di cara pandang yang ini nggak bisa tuh yang seperti Sinteyong lakukan, menit 70 bisa mentok, ya udah masuk Arhan dengan lemparannya gitu. Akhirnya yang mengerdilkan Arhan siapa? Padahal Arhan 2021 bisa bermain sebaik itu. Baik itu defense, attacking, main bola secara utuhnya lah maksudnya. Akhirnya belakangan kan yang dinilai hanya lemparan ke dalamnya. Lalu cara pandang terhadap pemain-pemain belakang, misalnya Wahyu Pras diambil di sini enggak, Asnawi enggak, Ferrari bukan juga. Artinya kan ada sudut pandang yang berbeda terhadap memandang pemain secara teknikal. Yang satu yang lebih senang physical force, yang ini sekarang yang technical gitu. Oke, ini menarik nih soal fisikal. Karena di era STY dulu, fisik pemain timnas tuh mengalami progres yang... Enggak, fisikal yang kalau yang tadi, itu yang kayak gaya mainnya force. Asnawi gitu loh. Keras ya? Keras. Wahyu Prasetyo, tahu kan? Masih bek kan? Ini kan enggak, di era sekarang kan enggak dilirik gitu. Oke, menurut itu gimana, Is? Kalau melihat situasi sekarang memang ada perbedaan ya dibandingkan dari filosofi pertama. Kita kan tahu kalau zaman ST itu pasti mengandalkan defense counter banyak kan, counter attack cepat gitu, mengandalkan para pemain sayap. Yang sekarang lagi dicoba, apalagi di laga uji coba kemarin yang lihat, kita mencoba menjadi tim yang mencoba untuk mendominasi permainan dengan ball possession, kemudian menampilkan permainan menyerang. Sayangnya masalahnya sama, tetap kita adalah tim yang tumpul di depan gawang lawan. Itu yang menjadi PR kita bertahun-tahun. Yang sebenarnya diharapkan dengan Patrick Kluivert dengan segala macam pengalaman dia sebagai pemain, apalagi striker, ya diharapkan bisa membuat tim ini tampil lebih tajam. Dilalahnya lagi, kita ketiban lagi cederanya oleh Romani, kemudian tapi kan masih ada juga pemain-pemain lain gitu yang bisa diasah ya. Sekarang juga sudah datangkan ada Moro Zylstra gitu loh. Yang pasti menjadi masalah kita adalah kalau dari ball possession, gue yakin tim ini bisa untuk bermain dominan, masih bisa untuk ketika melawan tim-tim Timur Tengah. Kalau Jepang jangan ditanya dah. Itu udah berbeda kalau lawan Jepang. Mungkin kita bisa menimbangi. Ya, kita harus fleksibel. Tapi kalau lawan tim-tim Timur Tengah, kita masih kemungkinan bisa untuk bercoba bermain dominan asal bermain disiplin ya. Hanya masalahnya adalah tinggal di sepertiga akhir pertahanan lawan. Ini yang terus jadi masalah kita. Itu aja sih sebenarnya. Susah banget untuk menciptakan peluang ya. Kalau peluang bisa terjadi, tapi terjadi, tapi finishing touch-nya itu masalah. Oke, berarti ini masalahnya finishing ya. Iya. Jadi creative chances terjadi, finishing tidak. Betul. Gitu. Gimana cara menyelesaikan masalah finishing? Kalau lokal kan nggak ada. Nggak ada. Iya. Akar masalahnya apa? Misalnya klub asing semua. Iya. Lalu kita ambil naturalisasi. Dengan naturalisasi yang tersedia, yang saya sih nggak pernah ngomong mau grade A mau apa enggak. Kan cuma Ole yang kelihatan kemarin bisa nutup lubang itu. Iya. Sisanya enggak gitu. Even sudah dibantu dengan yang namanya akselerasi naturalisasi. That's a problem. Quality itu problem gitu. Iya sih. Tapi kalau kita, apakah kita nggak punya bakat itu? Punya. Kalau kita bicara bahwa talent kita, misalnya kita punya dulu Peri Sandria, punya sekelas Boas. Ya, buat saya sih mereka kualitas finishingnya itu. Widodo juga bagus gitu loh. Bukan nggak ada, tapi memang nggak mudah ciptakan kelas-kelas pemain seperti itu. Benar. Karena bukan hanya di sini ya, di Eropa pun juga udah mulai jarang nih pemain nomor 9 ya, gol getter. Haaland lah topnya sekarang kan. Ada, cuman kan nggak terlalu banyak. Semua, selalu ada kan. Iya, betul. Ya memang sulit ya ditambah dengan kompetisi kita yang selalu
mengagungkan pemain asing di lini depan, itu pasti sulit untuk striker-striker kita. Siapa striker lokal yang sekarang masih main? Nggak ada ya. Dimas Derajat cadangan. Dimas Derajat udah itu pun dia udah di Malut United cadangan. Yang sebelum-sebelum ini ya, Hoki Caraka sekarang agak dikasih kesempatan di Persita. Hoki Caraka aja, tapi kan kualitasnya kita tahu. Hoki Caraka seperti apa gitu loh. Akhirnya kemarin ngegolin, tapi terus Ramadan Sananto untuk udah memilih di luar negeri, ini udah langkah yang tepat lah menurut saya, karena dia jam mainnya jam mainnya dapat gitu kan. Levelnya meningkat. Akhirnya kan ketika lawan Taiwan walaupun nemu ya golnya, tapi dia bisa golin gitu loh. Jadi harapannya sekarang udah tinggal Ramadan Sananta. Malik Rizaldi kan bukan striker murni juga, sayap gitu loh. Untuk striker-striker lokal memang agak tertutup sekarang nih kita ngelihatnya gitu loh. Oke. Jadi masalah finishing ya, mudah-mudahan segera ketemu nih solusinya. Apalagi kabar terbaru nanti Ole juga pengen banget dia main gitu. Mudah-mudahan ini Ole kondisinya udah prima banget. Tapi kita bahas nanti lebih banyak ya soal Ole. Tapi yang menarik kemarin itu ada survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Patrick Kluivert. Atau temennya Bung Toel itu. Ini gue sebenarnya agak tergelitik juga dengan ini. Kenapa sih di sepak bola harus ada survei? Ini udah kayak survei politik gitu. Udah kayak mau pilpres atau mau pilkada gitu ya. Padahal kalau sepak bola itu kan jelas indikatornya, prestasi, that's it gitu loh. Kenapa harus ada survei? Menurut Bang Toel gimana? Pergeseran era, digital media, media sosial, ini mempengaruhi menurut saya sih. Makanya saya bilang, seumur saya berkecimpung di sepak bola, baik sebagai wartawan maupun pernah di dalam federasi, baru kali ini terjadi seperti apa yang saya alami. Dulu nggak pernah ada. Nah, kita juga harus paham bahwa apa yang terjadi 2022 di Sinteyong dan backup tim di belakangnya, agensinya, EDG Company dan sebagainya gitu loh. Maka situasi komunikasinya berbeda tuh. Gitu. Kan menjadi tidak sehat sebuah kritik di efek balik seperti itu. Dari zaman dulu pun terjadi itu. Tapi kan nggak ada itu misalnya pelatih-pelatih sebelumnya reaksinya sebegitu yang terjadi seperti kemarin. Nah, menurut saya era itu terjadi, perubahan era itu. Maka terjadilah yang namanya pencitraan atau apa. Bahwa tadi soal gaya main menurut saya sih memang harus berubah. Kalau pelatih yang sekarang nggak ada perubahan dari style of play-nya timnas, ya buat apa ganti? Betul. Jadi itu sih fair-fair aja, normal aja gitu loh. Nah, yang saya lihat misalnya koridor, dia ngomong bola apa bukan ngomong bola, dia pure bola atau tidak pure bola. Salah satu indikator misalnya waktu ada regulasi 11 main asing, mereka nggak setuju loh. Jadi mereka tidak berpura-pura atau tidak menjadi politician, mereka tetap jadi tactician. Jadi orang yang murni bola dia bilang nggak setuju. Padahal kan kalau orang Indra Safri sekalipun nggak ngomong loh. Soal 11 asing nggak ngomong loh. Tapi asing dia ngomong aja gitu loh. Nah, buat saya itu satu kredit, dia bicara bola gitu loh. Saya nggak mati, maksudnya sebagai pengamat saya nggak mati. Bahwa sekarang terjadi itu ya karena terjadi pembelahan. Akhirnya munculnya yang kayak begitu kan. Gitu loh, untuk memetakan yang sebenarnya apa gitu loh. Padahal sebenarnya gonta-ganti pelatih ini kan udah kita alami banyak sekali. Udah mungkin kalau ingat zaman waktu ST waktu itu awal-awal ya direkrut itu kan kita sebenarnya masih cinta-cintanya banget fans kita sama Luis Mia. Nggak mau nih, ngapain lu gitu. Baru lagi di build up nih, mainnya lagi keren lah ibaratnya gitu waktu itu. Terus datang ST, ya, akhirnya memberikan warna baru, terus sekarang dicintai sama persis seperti yang sekarang Kluivert alami gitu loh. Ngapain lu ganti gitu loh. Orang mainnya lagi bagus kan kalau kata fans seperti itu. Ya ini makanya ini adalah bagian proses dan juga tergantung target dari federasinya mau seperti apa. Timnas kita gitu loh. Kan kalau target dari federasi dari awal kan pengennya timnas mendunia. Ya pastinya targetnya pasti selalu ke level Asia lo, papan atas. Ya kalau bisa ya lolos ke Piala Dunia, walaupun katanya sekarang kan sebenarnya lolos Piala Dunia itu baru 2030. Ada peluang sekarang 2026 dikejarlah terus sama PSSI kan. Dipush dengan banyak akselerasi naturalisasi. Kalau gagal ya pemain-pemain naturalisasi ini masih muda kok. Memang prime-nya bakal dapet di 2030 kalau ngelihat rata-rataan usianya dari pemain-pemain kita ya yang Tapi dinaturalisasi. Itu nggak linear. Sepak bola itu nggak pernah linear. Misalnya tadi
teori Rais berarti masih muda. Let's say 22, 23, 24. Lalu prime-nya misalnya 28, 20. Memang kan ini kurun waktu ini kan ya kadang terjadi naik turun. Iya. Dia ada di kompetisi mana, environment footballnya seperti apa. Mohon maaf, ada cedera apa enggak, kan banyak faktor. Jadi nggak bisa linear kayak begitu. Apalagi sekarang gonjang-ganjing pemain diaspora juga quote unquote agak susah dapat klub ya. Jadi apakah bisa linear tadi gitu loh untuk bisa benar-benar naik terus itu sampai menguji pernyataan tadi. Menguji pernyataan tadi itu kita ingetin ada faktor loh. Ada faktor pasti ada dalam faktor kurun itu dia main kompetisi di mana, environment football klubnya seperti apa, yang membuat dia top form terus. Kan nggak gampang. Nah, momen apa yang bisa membuat pecinta bola Indonesia move on dari STY? Lolos Piala Dunia. Lolos Piala Dunia. Iya, itu cuma satu itu jawabannya. Iya. Apalagi sama kalau Kluivert bisa bawa tim Nas juara. Juara apa? Apapun itu. Apapun itu. Kan itu doang. Iya, karena pertanyaannya memuaskan ya udah bener Rais jawab. Memuaskan fans kan? Lolos Piala Dunia. Lolos Piala Dunia. Cuma kalau saya tidak pernah berdiri di posisi itu gitu. Saya pemuas fans, saya pemuas siapa, saya enggak gitu. Iya, jadi cukup jawaban Rais itu tadi. Kalau soal puas fan ya. Iya, puas fans. Tapi apakah puas fan itu secara sepak bolanya, cara berpikirnya benar apa enggak, belum tentu. Berarti kita atau timnas atau PSSI nggak harus memuaskan fans. Padahal satu tim itu juga hidup berkembang juga salah satu atas kontribusi fans itu juga. PSSI harus memuaskan fans. PSSI berkewajiban membangun sepak bola Indonesia kan begitu di statutanya. Berarti dia harus bukan memuaskan posisinya, dia harus membangun stakeholder bola posisinya. Tapi kalau kemudian publik bolanya menurut saya miring ya salah, dia harus luruskan pemahaman bola. Contoh misalnya ya, kemarin tuh banyak orang nggak paham apa tupoksi pelatih nasional, apa tupoksi dirtek. Gitu loh. Dari dulu karena saya pernah berkecimpung di situ, pernah dicemplungin sehingga saya dapat handbook, saya hanya tahu bukan hanya, saya dengan bahasa sederhana bisa bedain. Direktur teknik Anda bicara future. Jadi Anda siapin fondasinya, Anda siapin segalanya. Karena dia bicara di belakang layar. Head coach tim nasional bicara untuk besok, dia bicara riset. Misalnya ketika contoh waktu 2000 waktu Iwan Bule memimpin PSSI, sekjennya masih Ratu Tisa, ada 2 nominasi, Luis Milla dan Sinteyong. Kenapa pilih Sinteyong? Lihat jejak digitalnya. Karena dia janji juara. Luis Milla nggak ngomong itu, gitu loh. Nah catat di sini pun berarti ada faktor, ada Tisa di sana waktu itu masih sekjen, kan gitu. Karena memang itu hasilnya, bahwa kemudian secara keputusan strategis dikasih 3 barang itu. Menurut saya ini yang jadi bias. Biasnya apa? Karena dulu kan fokusnya Piala Dunia 20 ya. Oh ini ada yang klaim fondasi. Nggak bisa. Pelatih tim nasional nggak bisa dibilang bikin fondasi. Maka itu lebay-lebaynya kalau buat saya. Disitulah saya tidak akan memuaskan fan. Fan yang bilang STY bikin fondasi, saya enggak. Dengan pengetahuan yang saya punya, saya bilang tugas dia memang bukan bikin fondasi. Tim nasional senior kumpul berapa lama sih? Kumpul berapa lama, Rais? 5 kan? 5 hari persiapan. Nonsen kamu ningkatin fisik, bukan. Kalau Anda dalam sudah periode kompetisi kumpul 5 hari Anda digenjot fisik, yang ada cedera. Yang terjadi apa? Conditioning, maintain supaya dapat. Jadi bukan peningkatan fisik di situ. Yang ningkatin fisik adalah di klub. Gitu loh. Fondasi itu kalau Anda direktur teknik, setup competition dan sebagainya, EPA dirapiin dan sebagainya gitu. Nah saya tidak akan muasin fan ketika fan medsos bilang fondasi bikin, saya nggak bersepakat. Kalau fondasi bikin, itu kemarin 2-3 fan dulu nggak akan gagal. Contoh 2022 U19 persiapan Piala Dunia U20 di Korea Selatan TC ya, bulan Maret 2022 itu main lawan Korea Selatan, yang seumuran juga nih, yang pada kesini, itu kalah pertama 7-0, kalah kedua 1-5. Kan gak ada yang ribut tuh. Karena kita fair, kasih kesempatan. Yang dari Koreanya yang waktu itu lawan mereka, cuma 2 yang ikut kesini nih kemarin.
yang lanjut ke tim utama ini, yang kemarin kalah 1-0 gitu loh. Bahwa saya tahu tim kemarin jelek banget depannya. Ian Raven nggak bisa apa-apa, Rafael Stek nggak bisa apa-apa. Hoki Caraka yang berapa kali ikut senior nggak bisa gendong adeknya. That's a problem. Quality juga ada problem quality di situ. Individual quality playernya ada problem gitu loh. Tapi saya tidak bersepakat, tidak ikut-ikutan fondasi, no. Buat saya ngawur gitu. Tupoksinya udah beda. Memang sepakat ya. Kalau pelatih timnas itu terima pemain jadi, dia itu tuntutannya adalah prestasi. Kalau fondasi ya benar di klub, di level grassroots gitu loh. Di klub dia karena pemain timnas itu kan pemain terbaik yang ada, yang bisa dipilih dalam suatu negara gitu loh. Berarti memang pemain jadi yang udah dipersiapkan adalah dalam waktu singkat lu bisa berprestasi gitu. Tuntutannya kan itu gitu. Jadi kalau bangun fondasi memang ya benar juga sih memang istilahnya bukan kacau balau di publik sih kan. Benar. Jadi memang sekarang wartawan. Tapi memang intinya memang kalau perlu edukasi itu ya. Iya, kalau fondasi itu memang di klub bagaimana dia peningkatan fisik kan pramusim kan selalu dijalani di klub masa pramusim, bukan pramusim itu di timnas gitu loh. Akhirnya menemukan peak performanya pada saat kompetisi. Nah dalam masa kompetisi itu dia gabung ke timnas. Udah gabung ke timnas ya sudah dalam kondisi peak performance untuk siap kompetisi gitu. Artinya ini pemain udah jadi, udah tinggal dikasih tahu taktik kita mau main apa. Sekedar itu gitu. Mengikuti filosofi dari pelatih. Iya, dari pelatih. Kita mau taktik apa, udah pemain tinggal ikutin gitu loh. Karena ini pemain secara intelijensi ya, secara quality harusnya sudah di atas rata-rata di negara tersebut. Untuk level pemain timnas. Jadi udah tinggal ngikutin aja. Nah, yang terjadi sekarang ketika datang Patrick Kluivert dan kolega, apakah para pemain sudah bisa mengikuti filosofi atau gaya main dari pelatih? Gue dulu. Kalau sekarang melihatnya ya memang sudah lah. Kalau berkaca dari 2 uji coba kemarin ya, itu terlihat banget loh. Perbedaannya memang kelihatan banget. Apalagi banyak sekali para pemain yang diubah-ubah posisinya sama Kluivert. Berarti kan Kluivert ada melihat sebuah potensi dari pemain tersebut. Misal Verdonk dimainkan sebagai gelandang, ternyata oke loh gitu. Kevin Dix kan sebelumnya dia bek kanan ya, kemudian di Mönchengladbach dia main sebagai bek tengah, dimaksimalkan juga gitu sama Kluivert gitu. Jadi memang ada beberapa pos yang memang coba dieksperimenkan oleh Kluivert dan itu berjalan. Kalau menurut gua sayangnya memang itu lagi kita masih tumpul. Itu aja PR-nya. Kalau secara gaya main, ball possession, dominasi permainan sudah oke lah tim ini gitu. Cuma kita masih tumpul. Berarti udah on the track ya, Bung Toel? Kalau saya lihatnya gini, kalau yang sebelumnya STY itu cenderung negatif football, yang ini positif. Positif tuh dia pengen main, saya mau kontrol, saya mau dikte kalau bisa lawan gitu kan, tempo saya mau kendalikan, itu dia maunya gitu loh. Jadi nggak semata-mata itu total football. Itu juga misleading lah. Udah nggak ada itu total football dengan era modern sekarang. Nah, yang saya lihat sedang dicoba gitu loh. Tapi kalau ukurannya misalnya kan kita nunggu ronde 4 ya. Berarti kita September sebagai patokannya udah mulai kelihatan tuh. Bagaimana mereka bermain saat hilang bola, berapa turun, berapa pertahanan gitu kan. Jadi 5-4-1 saya lihat kalau hilang bola, begitu pegang bola bahkan dengan berani 2-2-3-3 gitu loh. Karena ketika yang terakhir lawan Libanon eksperimen Verdonk dimasukin ke gelandang dan menurut saya itu eksperimen yang menarik gitu loh. Sesuatu yang waktu saya dapat line up-nya saya baca, saya nggak pernah kepikir bahwa dia ini pas main kok dia main di dalam, rupanya Dinjem yang didorong. Nah itu kan artinya dia mau coba mengoptimalkan pemain yang ada supaya punya banyak pilihan opsi gitu loh. Nathan oke lah, cuman maksud saya dengan cara bermain Verdonk dan kualitas jauh. Nathan gedebak-gedebuk rebut bola oke, tapi abis itu ngalirin bola kemananya nggak bagus, gitu loh. Nah itu bedanya waktu lawan Taipei sama lawan Libanon di September kemarin. Apakah kita rugi nggak dalam persiapan menjelang Oktober lawan Taipei? Rugi, harusnya Kuwait. Kenapa? Karena fakta Kuwait di ronde 3 itu dia tahan Irak 0-0 sama 2-2. Tahan 0-0 di Kuwait, 2-2 di Irak. Lalu kemudian, nah makanya
Yesus Casas itu kan 8 pertandingan 12 poin. Sebetulnya kan keren. Kalau di kita kan keren itu. Cuman habis draw lawan Irak dia kalah sama Palestina. Selesai itu dihajar, dipecat gitu. Jadi normal-normal aja di level itu, pecat pelatih lalu datang Graham Arnold kan 2 pertandingan terakhir lolos gitu loh. Nah, ketika kita hilang lawan Kuwait, kita hilang dapat lawan yang sudah bisa nge-handle Irak. Sebetulnya poinnya itu. Kenapa kita mau lawan Kuwait? Karena waktu di ronde 3 mereka tahan Irak draw 2 kali. Artinya kalau kita kemarin positif lawan Kuwait, entah itu draw, entah itu menang, itu naikin level percaya diri. Nah itu kerugian kemarin September. Oke, berarti sekarang kita ini lagi transisi dong ya, dari sepak bola reaktif jadi ball possession. Dengan pergantian kepelatihan ini dengan filosofi atau style of play yang berbeda. Iya, memang. Karena kan datang amunisi naturalisasi. Iya. Artinya ini nggak bisa kita judging dalam waktu yang singkat karena perubahan gaya ini yang sementara kita udah puluhan tahun nih dari era kepelatihan sebelumnya juga selalu memainkan, kalau Kang Toel tadi bilang sepak bola negatif ya, atau sepak bola reaktif apapun itu ya, dengan counter attack, dengan kecepatan. Sekarang kita ball possession. Ini kan masa transisi yang nggak tahu bisa mudah atau bisa cepat. Kalau bicara apa nih? Indonesia, sepak bola tim Indonesia pada dasarnya attacking. Sepak bola Indonesia tuh kuat di winger. Kuat di winger. Karena pengaruh kalau kita bicara 70-an Will Curver kan. Kuat itu. Sampai termasuk itu generasi berikutnya 85 itu juga sangat kuat di winger. Nah, kita akan defend kalau lawan yang lebih kuat. Makanya saya mengkritisi cara itu 2021 AFF lawan Vietnam di grup itu kan 70-30, kita dikurung setengah main. Di AFF lawan Vietnam, oke lah Vietnam lagi dalam posisi menapak gitu ya, Pak Hang Seo. Tapi nggak boleh kalau di AFF kita se-inferior itu. Jadi gini ya, catatan lawan Vietnam tuh ya, SEA Games 95, Vietnam itu baru menyulitkan kita. Jadi pemain kita baru sulit itu 95, saya ingat betul liputan. 95 itu mulai sulit, waduh, 97 beneran jadi kesulitan besar. Jadi mulai. Begitu masuki 2000 kita mulai kalah sama Vietnam. Nah, AFF 2021 Sinteyong bulan Desember di babak penyisihan dikurung habis. Itu nggak ada naturalisasi ya. Kecuali Maklok mungkin sudah masuk. Di 2021 Bagot. Ya baru 1-2 ya. Nah, lalu ketika datang naturalisasi cara main nggak berubah. Berarti kan itu filosofinya. Apakah salah? Bukan soal haram salah dalam sepak bola. Anda tanya Arsene Wenger. Buat Arsene Wenger, counter attacking itu senjata pamungkas. Tapi counter attacking itu bisa beda kalau itu jadi prinsipal. Jadi ada 2. Arsenal itu dengan Thierry Henry counter attacking bagus. Tapi timnya tidak menganut gaya bermain counter attacking. Bukan sebagai prinsipal. Tapi bahwa counter attacking itu praktikalnya. Jadi senjata pamungkasnya. Kalau di buku Champion, kalau dulu kan suka dibedah tuh waktu Andy Roxburgh bidangnya technical UEFA. Jadi kalau ada Champion nanti dibedah. Terus akhirnya itu kesimpulannya. Semua tim hebat yang bisa lolos ke 8 besar, ke 4 besar Liga Champion itu punya kemampuan counter attacking kuat. Tapi bukan sebagai prinsip. Kata Arsene Wenger. Nah ini prinsip. Mulai dari pemain kita full di AFF sampai datang rombongan naturalisasi tetap begitu aja mainnya. Jadi pertanyaannya, apakah Anda nggak bisa memaksimalkan amunisi yang ada? Fadli, Rais dikasih amunisi, kok gini-gini aja. Padahal kita punya materi pemain dengan spek tinggi ya. Jadi saya nggak bicara hasil, saya bicara kamu bagaimana ngeramu apa yang sudah di ini. Gitu. Sementara bicara naturalisasi, mohon maaf, kan ini juga urusan negara. Urusan negara, iya. Bukan urusan orang sepak bola aja, urusan negara gitu. Nggak mudah lah. Dan itu tidak pernah terjadi dalam sejarah timnas sebelumnya. Serombongan sebanyak ini tuh belum pernah terjadi. Nah itulah dasar-dasar argumen catatan kritis saya. Artinya memang sekarang ini PR-nya adalah bagaimana bisa lebih produktif ya. Possession udah dapat nih. Iya. Karena secara mentality, secara psikologi, tim-tim lawan
bukan hanya di ASEAN ya, tapi tim-tim yang termasuk nanti akan lawan Indonesia di round 4. Arab, Irak. Mereka tuh udah takut loh sama Indonesia dengan kekuatan yang kita punya sekarang. Apalagi dengan ball position yang udah bisa kita lakukan. Cuman memang ketika melihat mainnya, ternyata susah bikin gol gitu. Tapi di awal mereka tuh udah ngeri gitu loh. Waspada sih, bukan ngeri sih. Intinya waspada. Sekarang tuh Indonesia tuh nggak bisa dianggap remeh dengan materi pemain sekarang. Graham Arnold pun dia tuh mengantisipasi Indonesia banget dengan lebih memilih uji coba di Thailand dibandingkan misalkan uji coba dengan lawan tim Timur Tengah lainnya, karena dia udah ketakar nih untuk Arab Saudi, dia udah tahu lah cara mainnya gimana gitu. Tapi Indonesia ini yang pernah dia hadapi juga gitu, dia tahu nih gaya mainnya ya, kita kalau lawan Thailand pasti agak-agak mirip nih lawan Indonesia, walaupun materi pemainnya sekarang dari Eropa. Kan itu kan pertanyaannya. Yang dikritisinya kan itu ke Graham Arnold, orang pemain dari Eropa ke Indonesia ngapain uji cobanya sama Thailand lagi gitu. Udah beda gaya mainnya. Nah ini yang akhirnya membuat kita sebenarnya jangan sampai terlena juga. Kadang-kadang kan gitu. Kita terlena malah justru kita kepleset sendiri ketika kita kalah lawan China. Kita diunggulin loh. Dan kita main ball possession. Ternyata kalah dengan counter attack dengan skor 2-1 gitu. Jadi memang ini yang kita juga harus perlu waspada gitu. Jangan sampai kita gede kepala dulu sebelum main gitu. Secara peringkat pun kita kan paling buncit di round 4 ini, kelihatan lah dari situ. Harusnya kita underdog ya? Iya, harusnya kita underdog. Jadi memang setidaknya secara inferior kita udah nggak gitu lagi sebagai sebuah timnas untuk menghadapi Irak, menghadapi Arab gitu loh. Kita udah nggak ada rasa inferior lagi gitu. Udah bisa lah kita jalan tegak gitu untuk menghadapi, itu yang paling penting, mentality itu ketika menghadapi level tinggi seperti ini. Nah, menghadapi Arab dan Irak nanti gimana secara teknis dan non teknis? Kita lihat dulu dari persiapannya nih. Arab kan kemarin trialnya uji cobanya di Eropa lawan Makedonia ya. Terus sama Ceko juga. Kalau Irak di Thailand tuh Kings Cup. Gimana melihat perkembangan kekuatan mereka? Karena pasti mereka touch up juga untuk menghadapi Indonesia. Wabil khusus Arab Saudi, mereka masih ingat banget kalah di GBK 2-0. Mereka pasti mau revenge. Ya kita kan draw lawan Arab sama menang kan di GBK kan. Lalu orang berpikir bahwa sepak bola berhenti di situ. Hervé Renard kan enggak kan, Arab enggak. Dia Desember uji coba lawan Trinidad Tobago, menang kalau nggak salah. Desember loh ya. Padahal kita enggak karena kita AFF, mereka uji coba dengan Trinidad Tobago. Piala Teluk juga main. Walaupun kalahan, tapi menang lawan Irak kalau nggak salah dia, menang lawan Irak sekali. Lalu ikutan yang di Amerika tuh Gold Cup. Dia lawan Amerika kalah 1, lawan Meksiko kalah 2 ya, 0-2 ya. Artinya ada jam terbang yang terus mereka asah. Nggak bisa dipandang remeh. Jadi Arab yang kemarin kalah, nggak boleh bahwa Arab itu akan begitu aja di Oktober. Gitu kan. Bahwa itu membuat kita percaya diri, oke. Sekarang bicara secara teknisnya di lapangan bola. Bagaimana? Menurut saya sih rame. Kalau kita bicara kacamata kuda, kita bicara udah sekedar mikirin bolanya, main di lapangannya, semuanya bagus gitu loh. Rame lah, 50-50 gitu ya. Cuma kan ketika Arab dan Qatar jadi tuan rumah aja ini kan udah kelihatan gitu loh. Berarti ada sesuatu, ada non teknis di sana. Bagaimana Arab dalam beberapa tahun terakhir masuk ke arena sepak bola. Bahkan Sepp Blatter bulan Juli kemarin ngomong ke televisi Jerman bahwa kita sudah kehilangan sepak bola. Infantino apa? Sepp Blatter yang Sepp Blatter. Dia nyindir. Nyindir Infantino. Ya kalau seorang Sepp Blatter yang paham dapurnya FIFA ngomong begitu kan udah benar banget lah, atau teruji lah pernyataannya. Ya, karena kan dia mantan pelaku juga. Iya, artinya dia tahu lah seluk-beluk itunya. Jadi dia sudah kehilangan sepak bola ke Arab, dia bilang. Apalagi sponsor Aramco. Setiap tahun 100 juta. 100 juta US dollar. Kemarin hak siar Piala Dunia antar klub 16,2 triliun. Arab juga. Ya gimana, DP-nya udah banyak bos gitu kan. Qatar Piala Dunia U17 25, 26, 27, 28, 29 di Qatar gitu. Di Qatar. Jadi nggak bisa, akhirnya yang tadinya kita tahu netral jadi mereka tuan rumah. Sekarang wasitnya dari Kuwait, kan nggak bodoh-bodoh amat kok bisa wasit dari satu kawasan gitu. Wong kita di PON aja bisa kok, ya masa wasit ini mimpin ini gitu. Kecuali mungkin wasit kemarin juga yang belum ada jelas di PON itu. Maksudku ada faktor-faktor itu yang bisa berpengaruh. Tapi kalau
cuma mikirin bolanya, kita tutup mata, jadi orang naif, 50-50 rame lah. Tapi karena faktor itunya jadi berat. Oke, lawan Irak. Kalau secara teknis gini loh, ronde 3 ini kan dianggap pemain lama nih ya, Qatar dianggaplah pemain lama lah. Jagoan-jagoan sultan-sultan di AFC. Kecolongan sama Uzbek sama Jordan. Jordan sama Uzbek nyolong. Jadi yang istilahnya tradisional ketinggalan di dua ketika jatah Asia ditambah. Jadi saya hanya was-was di faktor itunya aja. Tapi kan sebenarnya Arab juga apa ya? Ternyata pemain nasional mereka banyak jadi cadangan. Pengaruh juga. Iya, memang itu jadi kerugian juga sebenarnya buat Arab ya. Dengan para pemainnya minim pemain di kompetisi gitu. Walaupun memang yang datang adalah para pemain kelas dunia kan niatnya kan pengen transfer ilmu ya. Akhirnya malah nggak kejadian juga. Cuma menambah pamor kompetisi dia. Yang pasti kalau secara hitung-hitungan di atas kertas, gue sih yakin kita itu pasti hitung-hitungannya menang lawan Irak, seri lawan Arab. Menang lawan Irak, seri lawan Arab. Karena secara kalau hitung-hitungan hitung-hitungan di atas kertasnya kayaknya kayak gitu, nggak mungkin seri 2 kali lah. Kalau misalnya kita mau ngejar dapat lolos langsung di round ini gitu. Itu kan kalau 4 poin udah aman lah kayaknya ya. Kalau 4 poin itu. Jadi memang beratnya adalah ketika lawan Arab nih, memang sudah dikondisikan sedemikian rupa lawan Arab gitu. Tinggal kita bisa maksimalin lawan Irak. Jadi lawan Arab seri pun itu udah oke, lawan Irak kita harus kejar menang. Itu aja sih sebenarnya. Bisa kita menang lawan Irak? Insya Allah. Menurut sejarah juga? Iya, kalau kita kan belum bisa menang lawan Irak ya gitu. Lawan Arab udah pernah gitu. Walaupun kalau gue ngeliat sih sekarang harusnya kalau dari kondisi sekarang yang ada, harusnya kita bisa menang lawan Irak. Secara teknis ya mudah-mudahan aja itu bisa kesampaian. Tapi kan ya seperti yang Mutal bilang, sekarang posisinya jadi 50-50 banget nih. Dengan situasi yang ada di lapangan. Pasti kalau di lapangan gitu. Terus kalau lawan Irak kan kayaknya kita dapat wasit dari China ya? Iya, dari China. Kita kan sama China lagi gini banget nih. Ngaruh ya sih? Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh juga. Nah, kita lihat persiapan timnasnya di uji coba September ini dari hasil tadi. Oke lah, hasilnya let's say belum memuaskan. Tapi yang namanya tim gede juga kalau uji coba pramusim semuanya nggak memuaskan. Tapi begitu musim berjalan, wah keluar semua tuh. Nah, apakah itu ternyata Patrick Kluivert sudah menyimpan mana nih strategi yang pas, pemain-pemain formulasi yang pas semuanya nanti gue keluarin pas lawan Arab sama Irak? Kalau saya lihatnya uji coba lawan Libanon lah, format yang mau dia mainkan. Karena ini waktunya do or die. Nggak ada, kalau mau lolos harus menang. Kan begitu. Harus bisa attacking, harus bisa ini. Format yang lawan Libanon, cuman yang main September yang akan main. Kan kalau yang berkembang, harapan-harapan ya kita berharap oleh fit. Tapi kalau pemain itu fit tanpa ada jam terbang entah itu di klub maupun kemarin di uji coba, rasanya berat untuk dimainkan di Oktober. Jadi bukan gini loh, Oleh sembuh nih sekarang, terus nanti Oktober main enggak. Ragnar juga menurut saya enggak gitu loh. Jadi kelihatannya itu yang kemarin. Beckham menurut saya dapat tuh. Kalau lihat dari yang pertandingan pertama itu Beckham kayaknya dapat tuh di pinggir. Di sebelahnya Emiliano. Emiliano betul. Kalau kita bicara misalnya penyerang yang bisa main di in between, ya kalau kerennya pemain nomor 10 gitu ya. Yang di antara lini pertahanan lawan dan gelandang yang ada saya lihat ya Ricky Kambuaya. Setuju sih kalau itu. Iya memang kalau kita mau jadiin patokan, ya memang patokan ya lawan Libanon. Itu udah nggak bisa dipungkiri karena praktis itu adalah mungkin mayoritas yang akan jadi pemain utama di round 4 nanti. Oktober nanti. Iya. Paling perubahan sedikit di belakang misalnya. Karena jarak antara pertandingan Arab 8 ke 11 lawan Irak kan dekat. Jadi mungkin ada chance-nya di situ. Tapi Jayes tetap. Cuma tinggal mau dengan Kevin Dick dulu atau dengan Ricky Ridho dulu. Betul. Atau Hafner kalau misalkan nanti pulih, kalau misalkan mau main 3 gitu. Tapi ya itu tadi Libanon kemarin kelihatan. Oke, kita coba ini ya otak-atik starting 11-nya nih buat Oktober nanti. Berarti belakang tuh Emil Audero, terus back-nya center back Jayes, Kevin Dix.
Kevin Dick atau Rizky Ridho. Oke. Kan, gitu. Kanannya Yakub Sayuri kalau saya lihat. Kirinya Verdong. Kalau saya Dinjem, saya pakai yang format babak pertama lawan Libanon. Berarti Verdongnya taruh di tengah? Iya, sama Pelupesi. Oh, Pelupesi. Oke, terus satu Ricky lagi? Ricky Kambuaya. Oke, 3 di depan? Beckham, Liliano Jonathan. Satu lagi mungkin Zylstra bisa dicoba. Zylstra? Iya, kalaupun pengen memaksakan adalah Ragnar Oratmangun, itu udah paling mentok mungkin sekarang. Iya. Tapi itu bisa ditaruh di walaupun dia udah nggak main ya, berapa lama ya? Iya, udah lumayan. Kemarin cadangan-cadangan aja sih. Iya, dia belum top perform loh. Oke. Kalau tipikal nomor 9-nya nomor 9. Tapi dia ada perbedaan kualitas individu dengan Ole Romeni. Ole Romeni bisa pegang bola, bisa buka ruang, bola nggak gampang hilang, bisa create peluang. Ya itu perbedaan Ole dengan kalau Ragnar lebih ngotot. Benar-benar. Nah, tapi ini satu permasalahan nih, ketika di bawah Patrick Kluivert yang bisa cetak gol adalah Ole Romeni. Ini bisa dibilang terlalu bergantung sama Ole nggak? Ini banyak faktor sih kalau menurut gue sih. Banyak faktor ya. Ini kan tergantung juga supply bola. Iya, butuh supply gitu loh. Kemarin kita nyerang-nyerang tapi supply-nya memang ketahan juga, mampu dipatahkan crossing-crossing kita, kemudian alur. Nah, itu yang tadi gue bilang. Ini permasalahannya sebenarnya apa? Peluang atau finishing? Kalau permasalahan finishing, peluang ada tapi nggak gol. Tapi kalau peluang, mentok mengkreasikan peluang kita bisa. Cuma peluangnya dapat itu kadang kita udah mentok. Ya finishing memang. Menurut Bang Toel? Kalau terlalu sentris Oleh enggak lah. Bahwa dia pemain yang bagus untuk ukuran timnas kita dibutuhkan di posisi striker, iya. Tapi kalau sentris itu kan gini loh apa? Bola terlalu ekstrim sih, istilah sentris terlalu ekstrim. Kalau Zidane, ya tim itu dibangun di sekeliling Zidane. Kalau Messi, tim itu dibikin sekeliling Messi. Tapi kalau Ole enggak selevel itu lah. Iya. Tapi statistiknya kan jelas. Kebutuhan golnya selama ini ada di dia, iya. Memang lebih. Waktu kita kurang-kurang nggak dapat dari Sananta, nggak dapat ini, dapat di situ. Iya. Oh, jadi cuma keberuntungan doang tuh karena dapat keberuntungan. Bahwa dia punya kualitas yang mumpuni itu gitu. Sekarang mungkin bisa dibilang number one-nya dia untuk kualitas di number 9 lah. Walaupun dia juga mainnya kan sebenarnya nggak number 9 murni, gitu loh. Jadi pilihannya ada tinggal dia dan Ragnar Oratmangun plus paling lapis 3-nya adalah Ramadan Sananta. Udah. Karena kalau gue lihat dari beberapa video cuplikannya Mauro Zylstra, ini pemain sebenarnya bagus ya. Iya. Lumayan finishnya oke. Dia bisa cetak gol dari berbagai posisi. Tinggal memang supply-nya aja nih perlu dimaksimalin. Betul. Dan dia masih muda juga. Iya. Masih butuh jam banyak main di klub. Di klubnya aja kan juga nggak begitu banyak mainnya. Iya. Kalau di tim juniornya dia oke ya. Pas naik ke senior belum terlalu kelihatan karena minute of play-nya juga belum. Kayaknya besok Arab sama Irak nggak akan ada yang parkir bus ke Libanon deh. Iya, masih jadi situasi pertandingannya akan beda. Iya, karena mereka juga butuh menang dong. Pasti. Dan kita juga agak naif ya. Zylstra kan baru main full. Atau main starter di Libanon. Kan. Yeah. Terus kita berharap dia gimana. Orang asing baru datang disatuin kan butuh waktu juga. Tapi udah kelihatan. Tapi kan kalau kualitas kelihatan. Liliano kan udah langsung kelihatan. Ya, betul. Ya itu dia maksudnya. Kualitas udah kelihatan. Tinggal waktu aja, tinggal masalah waktu aja gitu. Makanya jangan terlalu cepat untuk segera ngejudge ya. Ini pemain jelek, enggak lah, karena pasti yang semua yang bergabung tuh pasti udah pilihan. Dari gitu. pergerakan tapak bolanya pun kelihatan kemarin Zylstra ini memang striker bagus. Iya. Dibandingkan kalau boleh bandingin ya, kan seumuran gitu dengan Jens Raven, ya memang top ini jauh, top Zylstra. Iya. Oke. Tapi kita lihat juga nih menarik untuk pemain-pemain diaspora yang dalam bursa transfer ini agak lambat ya dapat klub hingga akhirnya bergabung dengan klub-klub Super League. Seperti Tom Hay, terus juga ada Eliano Reinders. Menurut kalian gimana? Kalau Eliano kan bukan karena nggak dapat klub, memang dia yang minta pindah kan. Dia kan diperpanjang dari Desember
kemudian akhirnya ditransfer sama Persib dengan ya pasti uangnya nominalnya pasti lumayan. Kalau Tom Haye memang iya, dia itu nggak tahu ya, dia tuh sampai menit-menit akhir, ini udah menit-menit akhir, akhirnya dia menerima pinangan dari Persib gitu loh. Ya ini kan dia ya pasti dia akan memilih yang terbaik untuk karirnya dia, siapa yang bisa. Sekarang usianya kan udah nggak muda lagi. Pasti dia siapa yang bisa kasih gua nominal gede juga salah satunya, selain kenyamanan bermain dan mungkin menit bermain yang bisa dia dapatkan. Pasti nominal ini akan menjadi pertimbangan juga yang atas lah buat dia gitu. Realistis untuk dia dengan usianya dia sekarang. Jadi memang itu adalah pilihan-pilihan realistis. Yang gue kaget cuma ya Eliano aja gitu loh. Bukan dipinjam loh, tapi transfer loh ini. Tadinya kan mau pinjam kan. Tadinya saya kira cuma dipinjam gitu. Ternyata permanen 2 tahun. Jadi agak mengagetkan juga gitu Eliano memilih berkarir untuk ke Persib. Nah, itu dia maksud gua, bukan nggak dapat klubnya, tapi memilih. Padahal harapan kita diaspora ini kan tetap main di Eropa gitu atau di luar. Gimana menurut Bung Toel? Harapan kita diaspora main tetap di luar, iya. Tapi kan prinsipnya satu, menit bermain. Kualitas. Kualitas itulah yang akan membuat mereka bertahan misalnya di Eropa gitu kan. Berarti mereka nggak berkualitas? Saya nggak bilang itu kan. Kan pilihannya cuma Anda bertahan di Eropa atau tidak kan ukurannya kualitas itu aja. Anda kompetitif atau tidak, masuk kualitas sana atau tidak gitu loh. Sedikit cerita lah ya sebagai apa? Banyak juga apa-apa. Sergio Van Dijk ingat nggak? Oh iya. Kan hebat. Sebelumnya Australia kan hebat. Lalu kita kan waktu itu saya ada di TSG-nya PTLI lah namanya waktu itu. Technical Study Group. Jadi kita pengen tahu kenapa kalau ini hebat ada di sini. Memang positioning bagus, shooting keras segala macam. Tapi speednya udah bukan speed Eropa. Akhirnya kita tahu oke, gitu loh. Nah, makanya saya nggak pernah terjebak mau omongan naturalisasi atau apapun sebagai grade atau apa, saya nggak mau ngomong itu. Faktanya kalau kualitasnya masih di atas mereka akan beredar di Eropa. Let's say seperti Verdong yang akhirnya main ke seleksi alam ya. Ya. Oke, itu satu kualitas aja kita bicara gitu loh. Makanya nggak perlu lebay, ini grade A, nggak perlu ini profesor segala macam. Yang sebetulnya malah menurut saya sih akan memberatkan diri. Tapi bagus nggak sih sendiri. sebetulnya buat pemain-pemain ini ketika berlabuh di Super League? Sekarang dalam konteks tim nasional, buat saya bagus mereka ada di sini. Kenapa? Karena mereka akan punya menit bermain. Karena Oktober kita butuh mereka dalam kondisi prima. Jadi dalam konteks tim nasional saya menganggap bahwa itu pilihan terbaik yang harus mereka lakukan supaya mereka dalam kondisi prima. Oke, berarti kesimpulannya kalau kalian dikasih pilihan untuk pemain diaspora ini, daripada abroad tapi minim menit bermain, mendingan main di Super League tapi main reguler. Saya begitu. Seperti Marcelino misalnya. Dia kan udah di timnas. Omongan udah terlalu besar buat omongan apa ya? Bukan omongan ya. Pencitraan branding segala macam lah ya. Di luar dan sebagainya. Daripada di sana nggak main, luntang-lantung mendingan main di sini. Kenapa? Karena kelihatan waktu September kemarin. Kelihatan bahwa Marcelino nggak banyak bermain. Emang kalau untuk sekarang lebih baik pemain dapat menit bermain. Kita sih berharapnya mereka tetap bisa kompetitif di luar. Kan balik lagi ke mental sama balik lagi ke kualitas gitu loh. Sekarang tinggal bagaimana pemain itu mampu nggak bisa menakar kualitasnya. Gue tetap bisa ada di level setidaknya kalaupun nggak main di Indonesia, di Asia Tenggara aja deh. Di Thailand misalnya untuk bersaing. Ya kita tahu lah Sandy Walsh sama Sen Patinama, sekarang Pratama Arhan, si Asnawi. Kompetitif mereka di sana, dapat menit bermain, jadi pilihan gitu loh. Ya berarti kan mereka juga tahu betul kapasitas gue kalau misalkan main di Indonesia, oke, duit dapat gede, tapi nggak jauh beda kok di Thailand. Thailand juga pasti bayar gede juga, kayak Sandy Walsh ditransfer dari Yokohama, Sen Patinama juga pasti itu tinggi lah, Buriram gitu kelasnya. Ya kalau melihat dari case-nya Marcelino, kalau main di Eropa kayak Slovakia, ya itu sih memang levelnya memang hampir setara dengan Super League mungkin. Mungkin sekarang setara dengan Super League itu. Beda kalau misalnya di Eredivisie ya. Kayak Justin Hubner berarti kualitasnya memang masih di atas itu gitu. Jadi memang saya berharap sekarang Marcelino walaupun main di Slovakia sekarang dia bisa dapat menit bermain. Itu aja. Kalau dia sudah sulit untuk dapat menit bermain dan dia ingin tetap ada di timnas, paling nggak cari deh klub di Asia Tenggara.
Kalaupun terakhir sudah mentok, baru ke Indonesia lagi. Thailand mungkin ya. Ya. Karena kalau kita ngomong Asia Tenggara yang paling kompetitif juga. Ya Thailand. Kalau ke Malaysia percuma kalau misalnya nggak di JDT. Kalau karena udah JDT itu udah kayak kita dan tuh kayak kalaupun di JDT kayaknya sama aja karena lawan-lawannya juga kurang menggigit. Seenggaknya gitu. nggak di level Asianya. Jadi kalau Asia Tenggara klub Thailand oke. Iya. Yang terutama yang main di Asian Champions League. Buriram, Bangkok United. Port gitu. Oke, ngomong-ngomong Elkan Bagot gimana kabarnya? Ya baik-baik aja. Enggak potensi diisu kan dia, cuma masih belum dapat menit bermain. Kalau potensi kemarin malah nggak terdaftar. Jadi gini, kalau di posisinya Elkan Bagot sekarang balik lagi ke pelatih ya. Ini selera pelatih sih. Kalau pernah dengar wawancara terakhir si Kluivert sendiri, memang kan sudah pernah dicoba gitu untuk dipanggil. Cuma memang sekarang Patrick Kluivert tuh ngelihatnya Elkan Bagot itu di posisinya dia sekarang masih ada yang lebih bagus menurut Kluivert gitu, yang sesuai dengan gaya main dia. Jadi memang lebih kepada itu sih kalau ngeliatnya. Udah nggak ada lagi misalkan kayak isu dengan pelatih kemarin gitu ya kan, dipanggil karena ada sentimen tersendiri gitu misalnya. Ada isu-isu seperti itu kan kemarin di luar setelah kemarin dia nggak penuhin panggilan yang playoff Olimpiade gitu. Tapi yang pasti kalau sekarang Elkan Bagot lebih kepada pemain yang ada sekarang memang kualitasnya mungkin bisa dibilang lebih baik untuk menjalankan strateginya si Kluivert. Oke, ini emang preferensi dan kebutuhan pelatih atau ada masalah apa sih? Saya nggak tahu soal Elkan Bagot. Sejak awal soal naturalisasi saya hanya mengikuti ini, nggak mau terlalu dalam karena ini, saya anggap itu sebagai akselerasi gitu loh. Jadi mau ada yang lanjut atau nggak lanjut, masih bertahan di Eropa, balik ke Super League ya. Buat saya sih biasa-biasa aja itu. Karena yang penting adalah continuity-nya gitu loh. Itu kan yang selalu saya ingetin gitu loh. Suka ngomong formasi 92, 74, 83 supaya ada yang diingat oleh federasi gitu. Ini nggak akan selamanya. Bahkan meski Rais bilang tadi ini anak masih muda, masih panjang ininya nggak linear kayak gitu juga kok nanti perjalanannya. Belum tentu gitu loh. Bisa aja flop ya. Iya. Rafael Struijk flop banget. Iya, flop banget. Iya kan? Jadi nggak bisa ngomong kayak gitu. Nah, apa yang harus kuat ya? Bawah harus kuatin. Cuma saya nganggap begini. Sebagai sebuah pimpinan, dia perlu melakukan sesuatu. Bukan nggak sadar bahwa fondasi harus kuat, kompetisi harus kuat, tahu. Tapi beresin itu di sepak bola Indonesia nggak bisa satu periode 4 tahun. Nggak bisa. Ini kan PR besar ya. Iya. Harus menyeluruh. Ganti Komdis, tetap aja ada satu yang bercokol bertahun-tahun di situ kan. Sobat kita senior kita tuh ada di situ. Kan nggak gampang gitu loh. Bukan nggak paham tapi itulah kan. Oke, menarik nih kalau kita ngomongin liga domestik ya. Mungkin terlalu berat dan PR-nya terlalu banyak tuh. Yang satu-satu kan diberesin. Makanya kita ngomongin yang paling kelihatan aja dulu deh. Yang udah langsung mencuat dalam 2 bulan Super League udah berjalan. Gaji pemain ternyata masih nunggak. Ini lagu lama kaset baru sih sebenarnya. Memang ini hal yang udah sering terjadi ya. Sebenarnya ini saya juga nggak tahu ya gimana pengelolaan di dalam klubnya. PSM Makassar contohnya ini udah jelas banget. Pelatihnya tiap musim itu pasti ngomong seperti ini. Tapi menangan. Kompetitif timnya gitu loh. Berarti kan memang sebenarnya pasti akan diselesaikan. Cuma masalahnya kan nggak bisa seperti ini harusnya secara level profesional ya Indonesia. Sekarang mungkin ada pembenahan, misalkan ada NDRC lah dibentuk sama PSSI gitu untuk menyelesaikan sengketa ini. Tapi masa ya energi kita harus terkuras dengan yang itu aja gitu. Ada dana subsidi yang saya dengar juga kan memang subsidi kontribusi komersial pada klub-klub itu kan memang lebih besar dibandingkan musim-musim sebelumnya. Itu mungkin udah ada kenaikan sekitar loh, 60%. Kenaikan bisa minimal satu musim setiap klub megang 12 M. Itu fix kan? Iya. Yang fix rata tuh semua klub dapat tuh. Bisa kemungkinan megang 12 M itu angka yang lumayan kan? Walaupun memang biaya klub itu bisa sampai 25 atau 30 gitu. Yang pasti ini harusnya nggak terjadi lagi ya di era modern seperti ini gitu. Klub kita
masalahnya klub kita itu masih belum bisa menjadi sebuah industri, masih bergantung kepada tiket penonton yang notabene sekarang menurun dengan tidak ada penonton away gitu, minat orang juga nonton stadion juga agak turun gitu. Plus juga tergantung dengan owner club yang punya modal besar. Kan owner juga kalau spend money terus-terusan setahun bisa minimal 30 M kan boncos juga. Sehebat apapun itu ya ibarat boncos juga. Jadi tergantung gimana bosennya owner club gimana gitu bosennya owner gitu. Intinya kan akhirnya malah jadi praktek jual beli klub terus gitu yang terjadi. Yang pasti ini nggak akan sehat kalau industrinya seperti ini terus. Yang kita harapin klub-klub bisa berhitung secara lebih realistis lagi. Terus ya ini sih lebih kepada ya perhitungan dari klubnya sendiri sih. Akhirnya kejadian ini terus gitu. Ya dan ketegasan sebenarnya untuk menerapkan regulasi dari federasi. Yang mana tuh? Terkait dengan kalau klub masih nunggak ya udah nggak usah main. Kalau dianggap dia nggak sanggup. Bisa kayak gitu. Harusnya bisa kalau mau tegas, kalau mau nerapin aspek licensing itu. Tapi kan sekarang terlalu banyak toleransi. Oh ini masih bisa nih. Ya kan? Dan permasalahannya kan sebetulnya ada mulai dari pramusim kan. Ini liga mau jalan tapi masih ada yang nunggak gitu kan. Yang bikin ketawa juga, yang lucu juga adalah tim itu nunggu gajian kalau subsidi komersial turun. Itu kan yang terjadi dari klub-klub Liga 2. Jadi saling berkait gitu. Jadi enggak ketergantungan. Kan artinya ini nggak bisa nyari duit sendiri klubnya. Terlalu bergantung kepada, harusnya kan cuma faktor kesekian lah subsidi komersialnya dari perhitungan pendapatan ataupun anggaran klubnya gitu loh. Tapi yang terjadi adalah sekarang klub kalau mau gajian, wah, yang dikejar-kejar jadinya akhirnya ilik lagi, ataupun operator lagi, gara-gara operatornya nih belum cairin, jadi gue nggak bisa bayar gaji gitu loh. Padahal dia bisa diaja ketika hukuman komdis bisa dipotong dari situ, ya kan? Habis lah subsidi komersialnya dia kan itu yang terjadi. Menurut Bang Toel gimana? Jadi kan itu kontradiktif tuh, paradok. Satu sisi rebranding, itu tadi liga tadi kan kontribusi besar, rebranding, Super League, bla 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 bla. Tapi ternyata klub masih kondisinya kayak begitu, beritanya jelek kan, nunggak gaji. Kan kalau kita bicara klub, anatomi klub profesionalnya belum beres. Toolnya kan licensing klub profesional, beres apa benar? Ternyata kan belum pada beres. Pertanyaannya ketika ini gembar-gembor pengen rebranding, oke, karena ini entitas bisnis, kompetisi, operator dia mau ningkatin, kontribusi juga lebih gede. Kok diem aja kalau belum siap? Karena ini kan jadi paradok. Yang satu pengen up naik level, yang satu masih di sini. Ini ngomong 11 pemain asing, ini kok diam juga? Kan nggak pantas dong kalau Anda 11 pemain asing, tapi Anda masih berkutat pada isu nunggak gaji. Ada satu lagi bahayanya dari situasi ini yang tadi Rais sentil tuh. PSM ya? Belum nunggak gaji. Pelatihnya kayaknya udah beberapa musim selalu ngomong itu, tapi bertahan di situ. Nah ini tuh bahaya dari sisi integritas sepak bola. Kalau dia sekali, dua kali dan profesional, dia pasti udah nggak mau lah di PSM. Enggak lah gitu kan, capek gitu loh kerja profesional itu. Tapi ini sih bertahan di situ. Artinya saya khawatir dalam konteks integritas sepak bola itu kode celah ya. Celah karena dalam diskursus tentang integritas sepak bola, football integrity, klub itu tabu untuk ngomong belum gajian. Karena begitu Anda bilang belum gajian, Anda buka pintu. Iya, betul. Mari masuk, mari masuk. Padahal nggak ngomong gitu pun tetap pintu terbuka ya. Celah itu selalu ada. Apalagi dibuka gitu kan. Makanya dalam diri khusus itu ya nggak boleh dilakukan itu. Tapi ini tiap musim ngomong begitu. Itu harus gimana? Lah makanya ini harus kewaspadaan. Nggak boleh dianggap sekedar lelucon. Lo kok lu bertahan? Enggak. Iya, betul. Kita harus alert, waspada. Ini apa? Bertiap musim ngomong kayak gini. Cek sebelum sebelum ngomong gitu hasil pertandingannya dan sesudah itu hasil pertandingannya. Lalu tiba-tiba gajinya lunas apa enggak? Kan di situ celahnya. Itulah yang nggak boleh integritas sepak bola. Maka rebranding di sini boleh ngomong, saya kritik, tapi faktanya klubnya sudah naik level belum sebagai profesional klub? Anatominya, yang tadi toolnya Rais bilang licensing klub profesional. Yang 5 aspek itu kan, sporting, financial, baru berapa tim paling ya, hukum. Yang punya lisensi
entah itu lisensi internasional atau lisensi tambah nasional. Banyak sih tahun ini, Iya. cuman artinya kemampuan realnya seperti apa? Kan ternyata masih banyak yang seperti itu. Lolos semua kok secara aspek licensing club ya. Yang Indonesia yang ya. Indonesia plus yang Asia. AFC Challenge League ya. Iya. Kalau yang elitnya memang cuma beberapa belum gitu. Tapi yang pasti ya jadinya kita apakah hanya sekedar di atas kertas doang ya gitu. Realisasinya apakah jadi kertas bodong gitu loh. Ya ini kan yang jadi pertanyaan gitu kalau masih ada yang seperti itu gitu. Jadi supaya ini nggak lagi-lagi menjadi masalah klasik, kalau Rais bilang lagu tegas. lama harus gimana? Ya harus tegas memang. Kalau memang udah dipastikan dia misalkan sanksi lah ini udah misalnya Kalau PSM sudah itu 2 dalam, musim. sudah dalam kompetisi Udah dalam berjalan kompetisi sulit. berjalan sulit memang. Harus sebelum. Paling pun kalau misalkan kompetisi berjalan, kalau sanksi poin pun pasti akan marah-marah sih pasti. Harusnya bisa diberlakukan itu ya, sanksi poin misalnya. Ini kan untuk memantik reaksi lain, misalnya untuk menjadi pelajaran. Oh ya udahlah daripada gua kalah, poin gua dikurangin, ya gua harus bisa nih gimana caranya untuk lunasin gaji. Walaupun tadi seperti karena nggak punya modal bisnis kasarnya, klub kita. Nggak semua Tim punya modal bisnis atau nggak ngelola aset. Yang ngelola aset paling Persib dengan GBLA-nya. Siapa lagi ya? Ada beberapa lah. Bali itu yang paling kelihatan. Borneo pun ya masih lebih Malut kepada ngebangun stadion, abis itu sengketa atau ribut. Tapi udah selesai. Kepemilikan. Tapi udah selesai. Jadi profesional itu harus punya aset lah, harus punya aset yang dikelola. Salah satunya misalnya stadion kalau bisa, karena itu yang akan bisa ada celah profit di situ, supaya menghindari yang tadi lah. Pemasukan dari tiket berat. Nah, akhirnya kan ujungnya seperti yang Anda ketawakan tadi, bakar duit. Selama nggak bosen, bosnya ya bakar duit gitu. Tapi sepanjang apa bakar duit? Ketika era sepak bola harusnya industri kan. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya dana kontribusi yang nunggak itu udah dibayar, nyelesain masalah nggak? Enggak juga lah ya. Tergantung pengeluarannya timnya gitu. Bisa 30 ke 40. Mungkin kontribusi komersial itu hanya bisa nutupin sekitar 30% paling. Paling enggak. Cost-nya kan paling tinggi pasti dari kontrak pemain. Sama travel lah ibaratnya gitu kan. Akomodasi gitu. Ya itu paling kalau untuk kontribusi itu mungkin bisa 30%. Bisa nutupin. Artinya memang akar permasalahannya bagaimana setiap klub punya model bisnis ya. Model bisnis yang real. Model bisnis yang real untuk menghidupi klubnya masing-masing ya. Sehingga kita bisa menuju industrialisasi sepak bola ya, menjadi ekosistem sepak bola yang sehat dan secara prestasi juga maju ya. Ya oke, berarti ini memang satu jalan panjang. Meskipun jalan panjang adanya di Jakarta Barat ya, yang memang harus ditempuh oleh semua ekosistem sepak bola. Iya juga benar. Supaya sepak bola kita bisa maju. Sering macet. Apalagi kalau sore. Udahlah, mumpung belum sore nih kita biar pulang aja langsung. Thank you ya.